Ingat kita tidak sendiri, kala susah janganlah membuat hatimu keras. Ingat selalu ada jalan di depan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau mempersiapkan kami pada hari ini, pada pagi ini untuk ibadah yang kudus di hadapan hadirat-Mu. Kami boleh datang dengan tubuh yang sehat, dengan hati yang siap. Dan bahkan ada beberapa di antara kami, banyak di antara kami bisa datang beribadah dengan keluarga. Itu adalah satu berkat yang luar biasa. Dan kami rindu bahwa pada ibadah pagi ini sekali lagi kami mendengar suara Tuhan. Dan Tuhan tidak membiarkan pengalaman-pengalaman pahit, luka, kecewa kami di masa lalu atau baru-baru ini atau kelemahan satu dua orang atau bahkan siapapun di antara kami menghalangi apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami percaya firman-Mu bagai pedang bermata dua yang berbicara baik kepada yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Karena saat ini yang kami mau dengar adalah sabda firman Tuhan. Berkatin sebuah pergumulan persiapan yang sudah dilakukan, kuduskan. Supaya boleh menjadi berita yang membawa harapan dan pembaharuan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih paduan suara yang sudah menyanyikan dengan luar biasa. Tema hari ini bagus, di tengah lautan manusia. Ada sedikit modifikasi karena maknanya itu bagaimana di tengah begitu banyak lautan manusia ya. Tuhan itu masih bisa mengidentifikasi kita. Ini adalah kalimat daripada salah satu syair lagu yang saya suka. Lagu ini sudah beken dinyanyikan oleh Hirlin Perana karena bertahun yang lalu pada waktu saya diminta memimpin acara PGTI. Saya bilang saya mau ngajar lagu baru. Saya baru pulang dari China waktu itu, WB, Wanita Bijak Mandarin. Dan lagu ini berbicara ya, Entian Chilu, Wan Ming Chung Ren ya. Wan Ming Chung Wei Ni Ai Wo Ren Shi Wo. Itu kalimat itu begitu berkuasa, begitu berbicara. Di tengah lautan manusia engkau tetap mengasihi saya, mengenali saya dan mengasihi saya walaupun saya orang berdosa. Dan saya terjemahkan lagu itu, kita ajarkan. Ibu Herlin yang adalah penyanyi tamu jatuh cinta sama lagu itu. Dan lagu itu populer di Indonesia sama dia ya. Kalimat ini saya pilih untuk terjemahan di tengah lautan manusia. Tuhan tetap mengenal dan mengasihi kita. Ini satu tema yang penting untuk kita fahami hari ini. Bukan untuk diri kita bahwa kita ini satu di antara lautan manusia. Tetapi pada waktu saya mempersiapkan mengingatkan kita bahwa di sekitar kita ada manusia-manusia seperti yang akan kita lihat. Ini cerita Sakeus. Satu di antara begitu banyak orang yang sebetulnya Tuhan mau kita mengidentifikasi mereka. Ya, untuk apa? Untuk seperti yang Tuhan katakan di dalam akhir Lukas pasal yang ke-19. Untuk melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saya berdoa. Saya mempersiapkan supaya kiranya berita ini menjadi berita yang tepat, baik untuk kita pada pagi hari ini. Mari kita buka Lukas pasal yang 19 ayat 1 sampai 10. Ayat yang kedua dari Wahyu pasal 3 ayat 20 tadi sudah dibacakan di dalam bagian berita anugerah, jadi tidak akan saya bacakan ya. Begini bunyi firman Tuhan tentang Sakeus. Yesus masuk ke kota Jeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi dia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah dia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, dia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus bersegera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya. Ia menerima, dia menumpang di rumah orang berdosa. Tapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Yesus, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang.
Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, bagian ini sudah sering saya baca ya, sudah sering saya khotbahkan. Ada penekanan mungkin yang agak berbeda tentang pengertian tentang Sakeus yang kita tahu sebagai orang yang kita anggap orang berdosa. Dan saya mencoba menyampaikan apa yang bisa berbicara kepada kita. Pertama-tama berbicara dulu kepada saya. So di bagian ini kita akan melihat satu cerita tentang seseorang yang terkucil di tengah orang banyak, di tengah lautan manusia. Di dalam kisah ini dengan jelas orang itu adalah Sakeus, betul? Ya kan? Kenapa dia bisa terkucil? Nah, kita mau kenal yang namanya orang terkucil itu orang seperti apa. Dan tanpa sadar mungkin kita di antara kita ada yang bisa merasa seperti Sakeus. Atau di antara kita sebetulnya tanpa sadar kita sudah memperlakukan banyak orang di sekitar kita yang punya kebutuhan seperti Sakeus sehingga dia tetap terkucil. Tetapi tidak bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, ini yang menjadi satu beban dan panggilan yang Tuhan taruh di hati saya. So bagaimana seorang yang bernama Sakeus bisa terkucil di tengah orang banyak? Padahal dia adalah penduduk dari sebuah kota yang besar, kota perdagangan, kota yang letaknya strategis, ya, kota yang ramai sekali, yaitu kota Yeriko. Salah satu kota dagang yang sangat kuno sekali. Orang di tengah orang banyak bagaimana bisa kesepian? Apalagi dia adalah seorang kepala pemungut cukai. Orang yang punya posisi tinggi, orang yang disegani walaupun dia tidak selalu disukai. Saudara tahu nggak di dalam hidup ini ada banyak orang yang meskipun di tengah orang banyak tetapi bisa merasa terkucil tersendiri karena apa? Karena mungkin status pekerjaannya. Karena apa? Karena mungkin apa yang dia lakukan dianggap tanda petik tidak bersih, dianggap haram. Pemikiran bahwa sesuatu itu haram sudah mengkotakkan. Dan salah satu korbannya adalah Sakeus. Dia tinggal di kota Yeriko, dia punya kedudukan posisi yang terhormat sebetulnya, ya. Tetapi profesi ini membuat Sakeus menjadi orang yang justru terkucil. Walaupun dia punya bawahan yang mungkin pada takut sama dia. Dia orang kaya, banyak hartanya. Ini aneh, orang kaya mana ada sih orang kaya dijauhin, orang kaya semua di mana-mana disambut. Betul nggak betul? Ya enggak? Kenapa orang kaya semua orang suka lah. Pengen deket-deket. Banyak akses yang mungkin bisa didapatkan dari seorang yang punya banyak uang. Seharusnya Sakeus tidak kesepian karena dia kaya. Dia bisa pergi kemana saja. Tetapi karena orang banyak menganggap Sakeus orang berdosa. Karena apa? Karena jabatannya. Dia yaitu seorang kepala pemungut cukai. Yang kita tahu banyak cerita, banyak anggapan, dan mungkin kebanyakan benar pemungut cukai itu tukang pajak itu bekerja pada pemerintah Roma, menarik pajak dari orang Yahudi, bangsanya sendiri, dan biasanya suka ada yang namanya semi kayak bau-bau kayak preman, menagih lebih daripada yang seharusnya untuk memperkaya diri sehingga mereka orang-orang yang dibenci, mengkhianati bangsanya sendiri. Menarik pajak untuk pemerintah Romawi, pemerintah penjajah. Jadi orang yang status profesinya karena satu dan lain hal menjadi pemungut cukai, udah namanya double minoritas. Satu, kerjaan itu sudah kerjaan yang dibenci oleh orang Yahudi. Kedua, memang kebanyakan orang pemungut cukai itu suka korupsi. Jadi jabatan ini pekerjaannya sudah membuat mereka orang-orang yang tidak disukai. Jadi kalau ketemu kemana pasti orang sengaja pura-pura gak lihat. Buang muka. Mungkin tadinya gak tahu kerjaannya apa, setelah tahu dia jadi pemungut cukai langsung buang muka. Saudara pernah gak berpikir bahwa di dalam hidup ini ada banyak orang di sekitar kita. Karena mungkin satu dan lain hal harus mempunyai pekerjaan yang tidak selalu menjadi favorit bagi orang lain. Kita tahu di dalam hidup kita ada hal-hal yang ketika dilakukan kita tuh udah termasuk saya bisa punya pikir, aduh kerjaan kayak gini, aduh gini mah gitu ya rasanya teh gitu udah dulu gitu loh. Begitu ada dulu ya kita sama dia ketemu dia belum ngomong apa udah pikirannya negatif. Pikirannya jelek, pikirannya menolak. Ya kan, kenapa? Karena ada sesuatu. Nah itulah yang sebetulnya saya katakan membuat orang terkucil di tengah orang banyak. Padahal semua orang itu Tuhan mau kita jangkau, kita layanin, kita beritakan kabar baik, kita bantu. Ya, tapi saudara sekalian kenapa tidak bisa? Karena kita melihat status orang secara sosial, secara moral, secara mental pada keadaan tertentu. Itu membuat kita punya asumsi orang-orang kayak begini itu rada-rada kurang bagus. Jangan berteman lah. Jangan terlalu dekat lah sama dia mah. Kenapa? Mencurigakan, membahayakan, mencemarkan, ya, merugikan.
Mungkin orang-orang ini karena status sosialnya, status moralnya pernah berbuat salah, mungkin pernah melakukan tindakan yang memalukan gitu kan. Sudah memberikan satu rasa kesan tidak baik. Bahkan di tengah keluarga kita, sekali-sekali, udah bohong, gak bayar utang, melakukan yang tidak kita suka. Itu udah tek di dalam hati kita muncul apa yang namanya asumsi, kamu ini memang orangnya begitu. Orang-orang begini bisa menjadi orang-orang yang terkucil di dalam kehidupan mungkin keluarganya sendiri, komunitasnya sendiri, gerejanya sendiri, masyarakatnya sendiri. Seperti Sakeus. Betul gak Sakeus itu orang berdosa? Semua orang berdosa. Tapi kalau kita melihat bagaimana Sakeus berkata setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya, Guru, Tuhan, sebagian dari hartaku mulai sekarang aku akan pakai untuk membantu orang miskin. 50%. Pedagang yang suka datang, ibu rumah tangga pinter ngitung kan. Sisa 50% nih uang dia. Dan kalau ada orang yang pernah saya peras, saya kembalikan 4 kali lipat. Kira-kira harta dia berapa persen yang merupakan hasil pemerasan? Cenglinya loh. Itu, yuk nu dagang, seberapa? Setengah udah dikasih ke orang kan? Betul gak? Dari 50% kalau yang bisa dikembalikan, saya rasa kalau pernah salah ketelisut berapa persen dikembalikan 4 kali. Kalaupun cuma 10%, 4 kali dikembalikan udah habis, dia gak punya apa-apa lagi. Mungkin gak orang kayak Sakeus gak ada hidup lagi dikasih uangnya buat orang lain? Gak mungkin kan? Kenapa dia bisa bilang begitu? Bahwa dia mungkin saja menjadi seorang yang menjabat karena satu dan lain hal, keturunan lah, kepercayaan lah, warga negara Roma. Orang Roma percaya sama orang yang bisa dipercaya. Tetapi dia harus menanggung pekerjaan ini. Mungkin dia berusaha jadi orang yang tidak melakukan seperti pemungut cukat yang lain. Tapi itu sudah melekat menjadi apa yang namanya stigma. Karena dia bekerja untuk pekerjaan yang salah. Saudara, saya tidak bicara soal status pekerjaan apa. Tetapi kadang-kadang tanpa sadar di dalam konteks pelayanan, kehidupan. Itu saya belajar apa yang namanya stigma internal, stigma keluarga, stigma institusi itu sangat melumpuhkan. Membuat orang terkucil, terisolasi, terstereotipkan. Dicap, dikasih label, sehingga dia mempunyai keterbatasan untuk bergerak, bergaul, mencari bantuan, pertolongan ditutup. Karena apa? Karena orang sudah pasang stigma. Bayangkan kalau dokter menstigma orang. Oh orang gini saya gak mau layanin, udah dicap dulu. Di tengah keluarga di stigma, di tengah masyarakat, di tengah gereja di stigma. Bagaimana orang ini bisa mengalami kasih Tuhan? Tetapi di dalam cerita ini saya diingatkan Tuhan untuk melihat bagaimana Yesus memperlakukan orang-orang yang mungkin terkucil. Entah karena kesalahannya sendiri atau karena satu dan lain hal yang kita tidak tahu, dia harus ada di situasi yang secara sosial, moral kurang beruntung. Bahkan secara mental punya cara berpikir, menguasai, mengatur moodnya, emosinya, perilakunya tidak normal. Tidak seperti orang kebanyakan. Dan itu bukan karena dia salah asuh, karena dia kurang dekat sama Tuhan, karena penyakit. Saya sekarang punya teman berakuatik itu kenal sama banyak orang baru. Kita suka cerita di jalan. Ya, dan mereka bercerita, saya pernah kenal loh si A, ya. Anaknya itu dulu di sekolah, nah kadang guru juga punya stigma ya. Dianggap bodoh, gak bisa sekolah, dikeluarin. Kenapa? Gak bisa katanya sekolah. Anak itu menjadi pelukis yang mendapatkan penghargaan. Dan saya melihat dengan mata kepala sendiri, anak ini jadi orang. Stigma bukan? Kenapa? Iya mah budak tebelul. Lihat Thomas Alva Edison. Apa gurunya bilang? Gak bisa sekolah. Lihat Albert Einstein. Lingkungannya mengatakan ini mah anak rada aneh, bolon, bodoh. Menjadi orang pinter. Itulah orang-orang yang saya rasa kadang-kadang bisa jadi terkucil. Oh ini mah orang pernah salah, pernah berdosa. Bandar narkoba dulunya misalnya. Pengguna narkoba dulunya. Gak bisa, gak ada harapan orang kayak gini mah. Siapakah kita mengkotakkan, menstereotipkan, menstigma orang sehingga tidak mempunyai ruang untuk dia bergerak, bernafas, melihat ada terang untuk hidupnya. Kita bersyukur di dalam Alkitab ada cerita seperti Sakeus. Karena bagian ini waktu saya baca, kemarin Tuhan bilang baca lagi. Saya baca lagi, saya lihat terjemahan yang lainnya. Dan saya terenyuh dengan kata, begitu Tuhan Yesus sampai ke tempat itu,
tempat di mana si Sakeus yang di dalam pergumulannya sebagai seorang kepala pemungut cukai yang walaupun kaya dijauhi orang, dia tidak bisa terlalu banyak bergaul karena orang tidak suka sama dia. Dia mungkin melakukan yang baik tapi orang tidak terlalu mengerti kebaikannya. Ya udah dia jaga diri aja, menimbun harta untuk dirinya sendiri, hasil kerjaan menurut dia halal, dia nggak tipu orang banyak, cuman pekerjaannya tidak disukai orang banyak. Tetapi ketika mendengar tentang Yesus, dia pernah dengar tentang Matius, dia rindu. Pengen jadi orang yang mengalami kemerdekaan, penerimaan, hidup yang penuh, yang normal sebagai orang warga negara Israel. Dia mau lihat Yesus itu orang apa. Tapi karena badannya pendek dia naik pohon ara. Kita gak bahas bagaimana orang yang berprofesi, berstatus kepala pemungut cukai, kaya naik pohon ngerakin. Saya gak bahas hal itunya. Tapi waktu dia naik ke atas pohon, kira-kira waktu itu banyak orang, cuman Sakeus yang naik pohon atau banyak orang lain naik pohon? Saya kira banyak orang lain juga mungkin naik pohon. Saudara kalau lihat ramean memangnya cuma saudara aja yang naik pohon. Banyak orang yang pakai kursi, digendong kan banyak. Tapi di tengah banyak orang begitu. Waktu Yesus sampai ke situ. Saya terenyuh dengan kalimat. Yesus berhenti di situ lalu menengadah ke atas. Banyak orang loh. Tapi Yesus langsung menengadah kepada Sakeus. Saudara, ini kalimat menengadah itu adalah satu bahasa tubuh yang biasanya kita mengerti. Kita tuh datang kepada orang yang lebih tinggi. Berdoa kepada Tuhan, menengadah kan? Betul. Gambaran menunduk itu gambaran Allah atau raja pemimpin memperhatikan umatnya, kan begitu. Tetapi di sini siapakah Yesus? Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja, datang menjadi manusia di titik terendah, menjadi sama dengan manusia yang lainnya. Dan dia menengadah untuk melihat orang yang sedang terkucil itu. Bukan lebih tinggi statusnya. Terkucil di atas pohon, merasa tersisihkan, terstigma, terstereotip. Kosong, hampa, lonely, sendiri. Tapi orang gak ngerti. Dan Yesus bilang, I see you, I feel you. Aku melihat kamu, aku merasakan kamu. Dan Yesus berkata secara pribadi kepada Sakeus. Secara pribadi, sebut namanya. Entah dia nanya dulu, itu siapa orang itu? Yang mana banyak? Tuh yang itu. Orang tahu siapa dia. Dia orangnya badannya khusus profilnya, kerjaannya khusus, siapa yang gak tahu. Betul gak? Itu namanya Sakeus. Langsung Yesus bilang, Sakeus segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Sudah satu pendekatannya bagi saya luar biasa, menunjukkan inisiatif Yesus untuk menjangkau seorang bernama Sakeus yang sudah terkucil, merasa bergumul sendiri. Yesus sangat peduli kepada dia. Ini kalimat yang powerful. Bahwa sasaran utama Tuhan Yesus di dalam kehadirannya di dunia adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dia bukan datang untuk bikin sensasi, bikin satu pameran, pagelaran besar bagaimana dia melakukan mujizat seperti yang dinubuatkan di Alkitab, seperti zaman Elia, seperti zaman Musa. Dia datang untuk mencari menyelamatkan yang lain. Dan dari sini saudara satu berita yang baik. Kalau kita dalam satu kesempatan hidup, pengalaman hidup, perjalanan hidup, bisa merasa terkucil karena satu dan lain hal. Ingat, Tuhan Yesus sekarang di surga memandang ke bawah di tengah lautan manusia. Wan Ming Chung Wei ni ai wo ren suo. Wan Ming Chung Wei itu bukan Wei ya. Ni ai wo ren suo. Aduh, kalimat itu buat saya tuh nyes ke hati. Di dalam segala hal kadang-kadang hidup ini bisa merasa disalahpahami. Merasa kita pernah bersalah, merasa aduh kok saya bisa salah ya. Semua orang bisa begitu dong. Atau ada orang mungkin karena satu dan lain halnya, aduh saya kenapa harus jadi begini. Tuhan melihat itu yang pertama. Dan Tuhan peduli secara pribadi dan Tuhan mau care. Dan yang mengajarkan kepada kita menjadi orang-orang yang meneladani Yesus untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara dan saya harus jujur mengakui bahwa kita lebih mudah melihat kekurangan dan kelemahan orang lain lebih daripada Tuhan melihat kekurangan kelemahan itu sebagai pintu awal untuk membawa orang itu kepada Tuhan. Betul? Kita gampang lihat kurangnya orang, lemahnya orang, sebelnya orang. Tapi kita tidak dan kekurang atau belum banyak mempraktekkan memakai mata, telinga, hatinya Tuhan. Waktu saya renungan hal ini sambil mandi, sambil melakukan, ingetin lagi ayat lain. Saudara ingat gak cerita Tuhan Yesus berjalan lagi di salah satu, kalau gak salah di kota Yeriko lagi. Ya Yeriko ini banyak cerita ajaib. Lain kali kalau saya ke Yeriko saya mau lebih banyak menikmatin kota itu ya. Di perbatasan kota ada orang yang berteriak-teriak. Di tengah orang banyak berteriak-teriak, saudara bisa dengar enggak? Kalau dia bukan anak saudara, kerabat dekat saudara, itu suara enggak akan ada
signifikannya buat Anda, betul? Kalau anak sendiri, bayi sendiri di tengah orang banyak, saudara tahu itu anak saudara, walaupun banyak cerita yang lain, betul gak? Tapi Yesus bisa mendengar teriakan orang yang desperate, anak Daud, kasihanilah saya. Dan Yesus berhenti, dia cari di mana suara. Aduh, ini tindakan yang luar biasa. Dan itu yang Tuhan mau kita latih kembangkan sebagai gereja Tuhan. Menjadi orang yang peka, tajam, matanya melihat, telinganya mendengar, peduli untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Karena itu hatinya Tuhan. Ya, di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mempunyai satu keteladanan, kepekaan yang luar biasa terhadap yang terluka, yang terlupakan, yang terisolasi. Dan dia mau kita belajar punya mata hati. Saya tambahkan telinga rohani yang mendengar jeritan orang-orang ini. Saya melayani Tuhan, ya disebut lama-lama, disebut di sini yang lebih lama juga banyak ya, yang lebih senior. Saya merasa kadang-kadang kita memang banyak bisa huli, ya huli itu mengabaikan karena kesibukan yang terlalu banyak. Yesus banyak sekali kesibukannya, tetapi dia bisa tahu kapan saatnya dia melihat di tengah orang banyak. Mendengar di tengah keributan, kebisingan orang banyak. Orang-orang yang terluka, terisolasi, yang membutuhkan kasih dan perhatian tepat pada waktunya. Saudara, bagaimana kita bisa jadi orang seperti itu? Karena kita hidup di dunia yang sibuk, hidup di dunia yang penuh dengan kemungkinan celak, kemungkinan celaka, kemungkinan musibah, kemungkinan dikecewakan, ditipu, dimanipulasi. Bagaimana kita menjaga dan bisa tetap punya hati yang peka untuk melakukan, mencari yang benar dan baik untuk membawa kepada keselamatan. Saudara, kita perlu belajar dari Tuhan Yesus apa yang namanya menanggalkan. Bilang sama-sama, menanggalkan. Sikap stereotip dan stigmatis tadi. Stereotip apa? Mengenakan label. Stigma karena kondisi tadi sosial, moral, mental orang, fisik orang. Sosial itu termasuk status ekonomi misalnya kan, kelahiran, latar belakang dan lain sebagainya gitu kan. Bahwa jenis orang begini, bagaimana. Yang negatif yang membuat kita enggan untuk bergaul, berhubungan. Yang membuat kita cenderung untuk mengucilkan dan menjauhkan dan memangkas orang itu dari komunitas kita. Saudara, Tuhan Yesus meskipun ketemu orang yang kayak begitu, Yohanes pasal 8. Yang ketangkep basah dan yang berhak untuk menunjuk kelemahan orang itu adalah Yesus. Yesus bilang, aku pun tidak menghukum kamu. Kamu jangan berbuat dosa lagi. Hati seperti ini yang Tuhan mau yang kita miliki. Saya masih terus belajar. Saya masih harus terus belajar. Ada banyak orang yang merasa tidak terperhatikan. Saya senang tahun yang lalu gereja kita mulai adakan caroling untuk mencari yang terhilang. Oh, di gereja kita banyak yang terhilang loh. Ya, beberapa ada yang sudah kita bisa jangkau kembali. Ya, kalau memang udah aktif di gereja lain karena satu dan lain hal kita bisa mengerti. Tapi ada yang karena terluka, lukanya mesti diberesin. Karena kalau nggak beres di mana saja dia bisa terluka lagi. Amin. Kita perlu mengembangkan sikap seperti ini. Apalagi gereja kita sekarang sudah mengkobarkan apa yang namanya kelompok kecil, pemuritan, pemerhatian melalui kelompok kecil. Mari kita kembangkan hati yang belajar seperti Tuhan Yesus, peka, ya, peka yang mempunyai pengertian peduli sama mereka yang terkucil, tersisihkan. Karena tadi mungkin status sosial, moral, mental yang sebetulnya mereka butuh Tuhan. Seorang ibu mengatakan, saya punya depresi, bukan di gereja ini ya, di kota lain, di negara lain, lebih aman pakai cerita begitu untuk cerita beginian. Dan dia bilang, tapi saya ini manusia yang masih perlu teman. Saya pengen saya bisa diterima di lingkungan tuh seperti orang lain bagi resep makanan, saya juga pengen bagi resep makanan. Resep cookies kesukaan saya yang enak. Tapi setiap kali saya ketemu, karena orang depresi itu memiliki sesuatu penampilan, cara bahasa tubuh yang kadang-kadang agak bagaimana gitu. Jadi orang tuh agak enggan gitu kan. Perlu usaha, effort untuk merangkul, menerima, mendengarkan dia, sabar. Tiap kali dia udah dengar masuk ke satu gereja, komunitas. Begitu dia ngomong, saya pengen ikutan. Lalu mulai cerita, senang-senang tuh baca. Ya saya tuh suka depresi. Orang tuh langsung kayak gak angkatin caktuk gitu langsung. Gak lagi banyak ngomong, gak lagi banyak menyapa. Kalau datang pura-pura senyum terus pura-pura sibuk. Dan dia merasa kesepian lagi, dia pindah lagi ke gereja yang lain. Dan di dalam salah satu buku tentang bagaimana gereja memperlakukan orang-orang yang mempunyai kondisi-kondisi tertentu itu.
Gereja yang seharusnya menjadi tempat untuk menerima orang-orang yang membutuhkan. Menjadi tempat yang sangat dingin terhadap orang yang betul-betul membutuhkan perhatian. Saya rasa kita harus bertobat dalam hal ini. Termasuk saya. Ya, perhatian orang yang punya kesusahan. Kemarin baru lagi datang orang ke rumah. Cerita panjang lebar tentang kesusahannya. Kehidupannya berkeluarga dan ujung-ujungnya adalah kesusahan ekonomi. Ya, dan dia bukan minta saya uang untuk dibantu. Meminta saya jalan bagaimana saya bisa menghadapi itu. Saudara, kadang-kadang saya berpikir di tempat kita ada banyak orang yang membutuhkan bantuan. Apa yang bisa kita lakukan? Bukan cuma menarik orang rajin ke gereja, ikut persekutuan aktif, lalu lupa masalahnya mesti ditolong. Tapi saya tahu itu usaha yang perlu effort. Karena orang bisa salah paham terhadap hal-hal seperti ini. Tanggalkan stigma dan stereotip. Supaya kita bisa punya hati yang peka dan peduli, mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Hati dan mata Tuhan Yesus. Yang kedua kita lihat kita perlu apa? Kita lihat di sini bagaimana Tuhan Yesus berkata, Sakius ayo cepetan turun. Hari ini juga aku harus menumpang di rumahmu. Saudara bayangkan, Sakius tidak pernah berpikir bahwa Yesus akan meminta dirinya menerima Tuhan Yesus. Yesus memberi dirinya untuk diundang. Biasanya Yesus itu diundang, bukan yang menawarkan undangan untuk diundang. Nangkep maksudnya? Yesus kan diundang sama Simon orang Farisi, diundang Maria sama Marta ke rumahnya, diundang lagi ke rumah siapa lagi Maria yang lain di mana Yesus dibasuh kakinya. Saya sampai cek, saya sekarang kalau ngecek yang gini-gini minta tolong AI. Tahu nggak AI siapa? Bukan tante, artificial intelligence. Di Alkitab ada nggak Yesus kepada siapa lagi minta diundang? Cuman kepada Sakius satu-satunya orang. Dia minta diundang. Sakius turun, saya mau makan, saya mau tinggal di rumah kamu. Cuman sekali. Perlu hikmat dan keberanian untuk Yesus. Di tengah orang banyak yang tidak suka, apalagi di kepala pemungut cukai. Kalau Matius setelah dipanggil Tuhan Yesus, Matius yang mengundang Yesus, Matius undang teman-temannya supaya Yesus beritakan Injil kepada teman-temannya pemungut cukai. Tapi kasus Sakius, ada satu kondisi yang membuat dia merasa ada satu stigma yang membelenggu dirinya sendiri. Yesus mau melepaskan dia. Kamu juga bisa jadi anak Abraham. Yesus minta diundang. Perlu hikmat dan keberanian untuk apa? Untuk membangun kontak, relasi, komunikasi dengan kasih yang tulus dengan orang-orang yang membutuhkan. Mereka ini orang yang mungkin sudah takut, cemas, terluka. Ya, sangat menarik diri karena kegagalannya, karena kesalahannya, karena keterbatasannya, karena status sosialnya. Mungkin cerita masa lalunya punya track record moral yang kurang bagus tetapi sekarang punya hati mau bertobat. Betul? Status mentalnya apalagi? Wah pernah ketahuan lagi sakit, lagi depresi, apalagi ngaco, maniak. Lalu kita rasa aduh jangan ada orang kayak gitu kalau di gereja kita dan gitu kayaknya malu. Ngerahkan di gereja anugerah ya gitu. Padahal itu manusia biasa. Sama dengan orang sakit yang lain. Yang bisa sembuh dan bisa berfungsi lagi dan bisa berkarya bagi Tuhan. Yang dikasih oleh Tuhan punya nilai keselamatan. Tidak lebih baik daripada orang sehat. Perlu keberanian, perlu hikmat. Untuk melakukan hal seperti itu. Dan Yesus memberikan contoh. Mengundangkan dirinya. Dan Sakius menerima. Jadi saudara dalam hidup ini kita perlu belajar dari Tuhan Yesus. Bagaimana? Kadang-kadang ada yang sulit. Kadang-kadang menantang, tapi kita perlu belajar fokus membangun hubungan, bukan cuma menyelesaikan tugas di dalam keseharian kita. Kehidupan berkeluarga, bergereja, bermasyarakat, ya, berkarir juga sama, di tempat kerja juga kadang-kadang bisa terjadi. Kenapa? Karena Tuhan mau kita boleh menjangkau, mencari yang terhilang dan membuat orang merasa, saya merasa ditemukan, didengar, dimengerti oleh seseorang. Ya, itu adalah satu pengalaman yang luar biasa. Tidak heran Sakius ketika orang lain komplain, Yesus maunya tinggal di rumah orang berdosa. Sakius berdiri, Tuhan, nggak dengar apa orang lain kata tentang dirinya. Sekarang dia nggak malu lagi. Dia akan berkata orang boleh tidak suka kepada dia. Dia tidak akan menjaga dirinya, membenteng dirinya dengan satu kondisi aman. Lu nggak suka sama gue tapi gue kaya lu. Sebetulnya gue bisa bantu lu. Lu sombong banget ya. Nggak mau baikkan sama saya. Dia nggak peduli. Pokoknya kalau ada yang membutuhkan saya akan turun sekarang. Siap untuk membantu. Walaupun orang mungkin tidak suka kepada dia. Jadi perlu hikmat.
perlu keberanian untuk melangkah. Dan ini sesuatu langkah yang besar. Ya, bertahun-tahun waktu saya udah mulai mengenal tentang pelayanan mental health setelah pulang dari Amerika. Untuk memulai itu sulit sekali. Karena untuk memulai berarti harus mengakui itu adalah bagian daripada hidup di dalam track record pengalaman perjalanan hidup dan pelayanan kami sebagai keluarga. Ya, Pak Henry bilang jangan ngomong, nanti kalau ngomong gak enak. Tetapi kita tidak sedang mendiskreditkan orang, kok kita sedang memperjuangkan hak-hak orang ini untuk bisa hadir di masyarakat, diberikan ruang untuk bisa mengerti, untuk bisa diberikan kesempatan walaupun bisa gagal berkali-kali supaya orang-orang seperti ini yang banyak ternyata 20% orang dewasa, 17% anak muda, 10% anak-anak itu punya harapan hidup. Dan perlu hikmat dan keberanian. Aduh saudara gak gampang. Ada yang tiba-tiba di dalam satu kebaktian duka seseorang, saya gak usah sebut siapa, tiba-tiba, Bu Lili apa kabarnya? Gimana cerita anaknya dua-duanya depresi ya? Gila gak nanya gue di depan orang banyak kayak gitu? Gue sampai cengok gak bisa menjawab apa, bengong ditanya gitu. Emangnya kalau misalnya gue anaknya depresi salah apa? Dosa apa? Orang ditinggal suami gak boleh depresi? Hah? Saudara bisa begitu loh orang yang melayani Tuhan loh. Tapi perlu hikmat dan keberanian untuk berkata, oh udah baik sekarang, udah punya keluarga lagi, that's okay. Bagaimana dengan Anda? It's not easy, tapi saya bersyukur. Tidak mudah perjalanan ini, sehari lewat sehari seperti lagu tadi mengatakan. Tuhan tidak membiarkan jalan sendiri. Tuhan ngerti, Tuhan ngelihat. Saudara, kita sudah berkembang pelayanan ini. Kemarin di salah satu tim kami, bertemu dengan PGI, itu pentolan, saya mah gak ada hubungan di sana. Saya mah siapa itulah di PGI. Ya, orang ini adalah orang yang punya posisi, dia punya pergumulan yang saya dulunya menjadi pergumulan karena anaknya punya cerita bipolar. Penderita sekali. Ketika kita bertemu, kita bercerita, kita belajar bersama, punya iman, punya keberanian bersama, punya perspektif yang baru, keberanian yang baru, menghilangkan stigma dan stereotip, kita berdiri bersuara bersama dia, bicara di PGI, memaparkan tantangan mental health dan pelayanan gereja bagaimana. Dan direspon di PGI, PGI akan menyediakan ruang untuk kita bisa belajar dan kembali menggerakkan gereja-gereja, entah berapa banyak gereja di bawah PGI, untuk peduli kepada pelayanan mental health di gereja mereka masing-masing. Dan Bapak ini bilang, kami sudah punya paket bahan mengajar dan punya komunitas untuk mendukung mereka yang punya pergumulan seperti ini. Dia bilang luar biasa. Saya mah di belakang, atuh siapa? Cuman menggulirkan bola pertama aja. Dan sekarang orang mulai berani berbeda. Putrinya sekarang sudah menulis buku, pergumulan tentang bipolar. Anak yang kedua, orang lain lagi cerita lagi, punya anak yang mulai bangun. Dan saya melihat, oh my God, orang-orang yang dulu terkucil karena status mental mereka, sekarang punya pengharapan. Isn't it wonderful? Tuhan melihat. Dan Tuhan mau kita belajar jadi orang yang melihat. Kita belajar jadi orang yang merangkul. Yang mencari, bukan mendiskreditkan, menjauhkan, memangkas. Karena setiap kita orang berdosa yang bisa jatuh dan gagal. Dan kita perlu menjadi orang yang membuka ruang. Yang ketiga, kita belajar bagaimana menemukan yang terhilang di tengah lautan manusia dari Tuhan Yesus. Ketika Yesus berkata, sekarang juga saya harus singgah. Saya katakan lagi di sini ya, sekali lagi ya bahasa Indonesia ya. Dia katakan, Sakeus segeralah turun sebab aku harus menumpang di sini. Terjemahannya harus tinggal. Kata ini adalah dipakai kata meno. Meno ini bukan singgah biasa. Saya mau ngopi di rumah kamu Zak. Cuman sebentar aja sekalian lewat. Enggak loh. Menumpang itu ada pengertian tinggal lama, ngobrol-ngobrol, kongko-kongko. Satu tindakan konkret yang radikal. Ya, yang meluangkan waktu yang bermakna. Aduh saudara, it's wonderful. Meluangkan waktu yang bermakna. Orang-orang seperti ini udah terluka, terkucil, ya, terstigma. Dianya sudah menstigma dirinya sendiri mungkin tidak layak. Dia udah merasa putus asa dengan hidupnya. Dan desperate juga. Udahlah gue memang gitu kan ya. Seperti si anak bungsu, gitu saya memang cuman anak yang sudah berdosa gitu kan. Tetapi Tuhan Yesus melakukan tindakan yang konkret dan radikal. Dan tindakan ini memberikan cahaya hidup di dalam hidup Sakeus yang berkata mulai hari ini saya akan jadi orang yang saya diberkatin Tuhan. Saya bagi kelebihan saya dengan orang yang susah. Gak semua orang kan bisa dapat kelimpahan, gampang cari duit. Saya duduk di posisi yang basah. Tapi saya kalau di dalam posisi saya tidak benar,
saya akan mengganti. Artinya apa? Mungkin ada 1 dan 2 leaking ya, problem di dalam kasusnya. Bisa jadi bawahannya tim dia tadi akan memastikan kerja timnya itu tidak berbuat salah. Karena dia akan bertanggung jawab untuk setiap kesalahan, mengganti 4 kali lipat. Satu tindakan yang kalau menurut hukum Taurat itu orang yang salah gak ngaku salah terus ketahuan orang lain harus menggantinya lebih besar. Daripada kalau ngaku duluan salah suruh bayarnya gak banyak dendanya. Dia menempatkan dirinya orang yang melakukan kesalahan tidak sadar sampai ditegur. Dia akan ganti 4 kali. Berarti apa? Dia perhatikan tim kerjanya. Menjadi lebih baik. Luar biasa bukan? Saudara sekalian, kita perlu jadi orang yang bagaimana menemukan yang terhilang di tengah orang banyak. Perlu jadi orang yang siap, tersedia, terbuka bagi Tuhan untuk dipakai menjadi berkat bagi sesama. Whatever it is. Kadang-kadang ada hari yang harus dibayar. Saya juga sering merasakan harganya itu gak enak, gak nyaman. Dan itu bergumul. Tetapi selalu bertanya, Tuhan oke enggak? Kalau oke saya buka mulut. Kalau oke saya menang. Kalau enggak lebih baik saya tidak usah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di antara kita, di keluarga kita, di tetangga kita ada orang yang mungkin karena tadi status sosial, moral, mentalnya pernah menjadi orang yang menerima stigma, stereotip. Maukah kita jadi orang yang seperti Tuhan Yesus? Hai, engkau ada di mana? Kita merendahkan diri nanya, hai engkau ada di mana? Atau ke bawah kita bermurah hati, hai gimana kabarnya? Nah saudara sekalian, hal terakhir yang gak salah kalah pentingnya, perhatikan. Sakyus dalam kondisi tertentu, Tuhan Yesus sudah melakukan bagian yang dia bisa untuk menengadah, untuk berbicara, untuk minta diundang. Bayangin minta diundang gitu kan, yang resikonya lah buat Tuhan Yesus gitu kan. Tetapi Sakyus memberikan respon dan reaksi menjadi satu poin penting. Sakyus turun, Sakyus menyambut Tuhan Yesus di rumahnya, dan Sakyus membuat keputusan. Nah ini bagian penting. Kenapa? Ada orang-orang yang sudah terluka, tersisihkan, terisolasi itu menjadi tidak berdaya seperti orang yang sakit lumpuh 38 tahun di pinggir kolam Bethesda. Yang kayaknya udah deh gue mah uyau kecil lah, lu mau nolong gue juga gak bisa lah, kalau nolong gue apa sih artinya gitu loh. Di sini Sakyus mempunyai hati sikap yang bersedia membuka diri dan hati untuk diterangi, untuk diulurin tangan, untuk meresponi dengan positif dan bukan negatif. Saya menemukan ada orang-orang yang memang belum berdaya untuk menerima bantuan, menutup diri erat-erat. Mungkin membenarkan diri atau menganggap dirinya tanda petik dengan arogansi yang terbalik gitu kan ya. Kerendahan hati yang terbalik jadi sebetulnya arogan. Gak butuh, padahal sebetulnya sangat perlu. Bukan bantuan ekonomi loh, bantuan moral, bantuan sosial, pertemanan, perhatian. Enggak. Selama kita tidak ada, saya katakan timbal balik ya. Yang terhilang akan makin terhilang, tersudut, terkucil. Tapi kita jangan putus asa, kalau belum siap dijangkau. Terlalu dalam untuk dijangkau, tangan kita gak sampai. Berdoa, minta hikmat. Seperti ada satu bola jatuh di lubang yang dalam, tangan kita gak nyampe, diserojok-rojok tambah kededet begi jero. Pakai akal, diisiin air kayak apa supaya dia naik ke atas tinggal diambil. Itu hikmat, amin. Kita perlu hikmat daripada Tuhan, gimana? Kita perlu bergandengan tangan untuk membuat orang-orang yang terkucil, terluka dan merasa tidak berdaya, tidak mau lagi dijangkau, dipegang, marah, dipegang juga untuk bisa dirangkul. At least mulai dari kita yang mengubah pola pikir kita supaya tidak menstigma lagi orang. Dan ini satu pengalaman yang Tuhan mau kita semua belajar. Amin. Di tengah keluarga berapa banyak orang terkecewakan mungkin oleh pasangannya, oleh anggota keluarganya, oleh anaknya dan lain sebagainya. Tapi kita minta kepada Tuhan sekali lagi dan sekali lagi. Tapi kita sadar itu adalah proses dua arah. Kalau dia tetap tidak mau, menunggu dengan tidak kecewa. Nah ini bagian kita. Menunggu dengan tidak kecewa. Menunggu dengan tidak putus asa bagian kita. Betul gak? Ya. Ibu waktu sampai kapan saya mesti nungguin terus, katanya mama saya mending gitu pisan sana. Saya bilang kondisi mamamu bukan kondisi yang akan berubah. Kalau secara manusia. Cuman bisa diterima karena dia sudah mengalami perubahan bukan sifat dan karakter, otak yang sudah berubah sehingga fungsi dia sebagai seorang manusia yang bisa secara nalar menghargai, berterima kasih, bermurah hati, bersopan santun itu hilang.
bagian kita yang tetap merangkul. Kamu gak bisa rasain saya tetap bisa merasakan kamu. Engkau gak bisa ingat saya tetap bisa mengingat kamu. Kamu gak bisa menghormati saya tetap bisa menghormati kamu. Kita bisa gak merasa tentang Tuhan karena ada orang yang gak bisa merasa tentang Tuhan karena terlalu pahit atau karena sakit. Tapi Tuhan tetap merasa dan memeluk kita. Dan ini menjadi satu kebenaran yang berharga untuk kita bawa di dalam hidup ini. Amin. Kiranya Tuhan membantu menolong kita membangun satu komunitas yang mengulurkan dan bersedia untuk dijangkau supaya kita menjadi komunitas yang makin mengisi dunia yang penuh dengan luka dan hal yang mengecewakan ini menjadi dunia yang tetap enak untuk dijalanin sampai Yesus datang yang kedua kali dan menyempurnakan semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur berterima kasih sekali lagi kebenaran tentang Sakeus boleh mengajarkan hal-hal yang mungkin di dalam kehidupan kami hari ini seringkali tidak terlalu kami pikirkan, tapi itu sebetulnya menjadikan tantangan. Kami sendiri merasa diri kami sering bisa menjadi seperti Sakeus, disalahpahami, dikucilkan, disudutkan, atau bahkan kami sendiri menarik diri karena satu dan lain hal. Atau kami seringkali menjadi komunitas yang sungguh-sungguh menstereotipkan, menstigma kondisi tertentu sehingga orang tidak lagi punya keleluasaan ruang atau berkurang keleluasaan ruangnya untuk boleh hadir menjadi bagian daripada komunitas, bagian tubuh Kristus, bagian daripada orang percaya yang punya peluang kesempatan untuk berubah, bertumbuh dan berbuah bagi Tuhan. Tuhan tolong kami menjadi orang yang terus belajar bertumbuh di dalam kasih karunia. Karena kami pun bukan orang yang sempurna, tapi Engkau melihat kami, Engkau mendengar kami, Engkau menjangkau dimanapun kami berada. Berikan kami hati yang merasa, mata yang melihat, telinga yang mendengar, tangan yang terulur seperti yang Engkau miliki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.